Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya. Eh, di dalam memulai pembelajaran kali ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketuanya dipimpin atau salah satunya juga tidak apa-apa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai kegiatan perancangan proyek kali ini, saya ingin bertanya dulu, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Kita harus selalu bersemangat ya di dalam belajar, karena dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih, sehingga kita harus selalu membangkitkan motivasi untuk selalu belajar dan belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sesuatu yang lebih tadi. Nah, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, saya akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu kompetensi 3.2, menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian kompetensi dasar 4.2, mengolah dan menganalisis hasil percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Kemudian indikator pencapaian yang akan diraih pada pertemuan kali ini, yang pertama menyimpulkan bunyi hukum Hooke. Terus yang kedua menganalisis hubungan antara gaya pegas, konstanta pegas, dan pertambahan panjang pegas dalam hukum Hooke. Yang ketiga, melatih siswa dalam melakukan percobaan hukum Hooke untuk menyelidiki hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas sehingga dapat ditentukan konstanta pegasnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini, yang pertama peserta didik mampu menyimpulkan bunyi hukum Hooke. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara gaya pegas, konstanta pegas, dan pertambahan panjang pegas dalam hukum Hooke. Yang ketiga, peserta didik mampu melatih dirinya dalam melakukan percobaan hukum Hooke untuk menyelidiki hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas sehingga dapat ditentukan konstanta pegasnya. Sesuai dengan kompetensi yang sudah saya sampaikan tadi, kenapa kompetisi sangat penting untuk disampaikan? Karena dengan memahami konsep hukum Hooke ini, kita akan mendapatkan sebuah teori kapan benda itu dalam keadaan elastis, kapan benda itu dalam keadaan plastis, sehingga nanti kita dapat menentukan kapan berlakunya hukum Hooke itu, sehingga nanti dengan hukum Hooke kita bisa menentukan konstanta pegas dari pegas yang kita gunakan. Sesuai dengan kompetensi yang sudah saya sampaikan tadi, kenapa kompetensi sangat penting untuk disampaikan? Karena dengan memahami konsep hukum Hooke ini, kita akan mendapatkan sebuah teori kapan benda itu dalam keadaan elastis, kapan benda itu dalam keadaan plastis, sehingga nanti kita dapat menentukan kapan berlakunya hukum Hooke itu, sehingga nanti dengan hukum Hooke kita bisa menentukan konstanta pegas dari pegas yang kita gunakan. Oke, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, saya akan menampilkan sebuah gambar pada slide. Di situ tampil gambar ayunan bayi seperti itu ya. Kenapa kalau pada saat bayinya sudah kita taruh di dalam gendongan, kemudian kita tarik dan kita lepaskan, nanti pegas itu akan bergerak naik turun atau mentul. Ada yang tahu apakah jawabannya? Apa ya? Elastis ya. Terus ada lagi pendapat yang lain selain elastis apa? Iya betul, dia tuh memiliki pegasnya itu memiliki tegangan dan tegangan seperti itu ya. Jadi nanti apa itu, kenapa dia naik turun itu tadi? Sebenarnya karena bendanya elastis dan dia itu memiliki tegangan dan tegangan, sehingga nanti dia itu pada saat kita tarik atau kita kasih gaya terus kita lepas, dia itu bisa naik turun karena di situ ada yang dinamakan gaya putih seperti itu ya. Lalu saya akan menampilkan sebuah media pet Colorado seperti itu untuk mengetahui pengaruh gaya pegas terhadap pertambahan panjang pegas. Di sini ada
media pad yang bisa menunjukkan hal itu ya. Di sini ada penggaris ini bisa saya pindahkan ke sini untuk bisa membantu kita mengukur pertambahan panjang pegas yang terjadi. Kemudian saya juga ingin memberikan garis pembatas supaya kita mudah nanti di dalam mengukur pertambahan panjang pegas yang terjadi antara pegas 1 dan pegas 2 gitu. Nah ini misalkan nanti pegas pertama saya beri beban 250 seperti itu. Kemudian pegas kedua juga saya beri 250. Maka dari itu nanti di sini di dalam media pad Colorado ini kita bisa melihat pertambahan panjang yang terjadi apabila pegas digantungi apa itu beban yang beratnya sama, maka dari itu pertambahan panjangnya juga sama seperti itu. Terus kalau semisal nanti yang 250 di sebelah kiri saya ganti dengan yang 100 misalkan, pengaruhnya bagaimana? Ya begitu ya. Jadi nanti kalau saya gantungi 100 gram, beban 100 gram, itu nanti pertambahan panjang yang terjadi itu juga semakin kecil seperti itu. Sehingga nanti dari sini kita dapat memperoleh teori bahwa berat beban yang kita gantungkan itu nanti akan berpengaruh terhadap atau berhubungan dengan pertambahan panjang suatu pegas yang kita gunakan. Proses pembelajaran ini kita akan membuat produk yang bisa membuktikan atau yang bisa menerapkan prinsip dari hukum ini. Ya. Nanti kita akan membuat sebuah produk mainan anak, ya. Dimana nanti mainan anak ini kita buat bahan dasarnya adalah boneka dan pegas. Dan nanti di dalam pertemuan kali ini nanti saya akan membagikan pegasnya dulu, terus nanti saya bagikan LKPD-nya, ya. Dan nanti silakan masing-masing kelompok itu nanti berdiskusi seperti itu ya, untuk menentukan nanti kira-kira mainan anak itu harus kita setting seperti apa, seperti itu ya. Gambarannya seperti apa, terus nanti waktu pengerjaan proyeknya bagaimana, seperti itu, dan Anda menjawab pertanyaan dasar yang ada di dalam LKPD seperti itu ya. Nah ini nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Misalkan ini Anda balik dan nanti kehidupan yang awalnya berapa dan nanti pertambahan wajahnya berapa yaitu panjangnya berapa setelah karena di delta X-nya akan berapa. Nah nanti masa pernikahannya berapa bukan tahunnya masanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Aura Alaska nomor absen 6. Saya Aura Bisa. dan saya Dira Mamadjasa Warahmar nomor presensi. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok. Baik, judul dari presentasi kami yaitu proyek
bagaimana kita menemukan konstanta dari tugas yang digunakan. Konstanta tugas diperoleh dari rumus F sama dengan V sama dengan N kali C. F nya adalah gaya sama dengan bar atau bar sama dengan massa dikalikan kecepatan gravitasi, atau F sama dengan K kali delta X, yang mana K tersebut adalah konstanta gas dan delta X adalah perubahan gas atau dalam hal ini pertambahan panjang gas. Sehingga dari kedua rumus tersebut didapat M kali G sama dengan K kali delta X, sehingga K dapat dicari dengan K sama dengan M kali G dibagi delta X. Yang selanjutnya adalah jadwal kegiatan proyek. Tahap kegiatan nomor 1 yaitu mencari literatur tentang tumbuh yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 bertempat di Fisika. Dan tahap kegiatan yang kedua yaitu merancang desain mainan anak dengan menggunakan tugas dan boneka yang dilaksanakan hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 di Fisika. Dan alat dan bahan untuk proyek kali ini yaitu yang pertama adalah mainan, yang kedua adalah pengait, yang ketiga adalah air atau gas, yang keempat adalah papan alas atau tebel. Oke teman-teman, sebelum kita materi presentasi dari kelompok kami, Ada yang masukan? atau masukan? Oke, ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sedianya nanti ada silakan mencari alat dan bahan yang digunakan untuk membuat produknya. Ya. Jadi nanti bentuk bonekanya bebas. Ya silakan Anda memilih. Ya asalkan nanti kita bisa membuktikan hukum-hukumnya dengan mencari konstanta tugas dari tugas yang kita gunakan untuk membuat produknya itu. Kalau Pak sudah membawa alat dan bahannya ya teman kali ini ya. Makanya nanti pada saat kamu mengkaitkan supaya nanti sebelumnya sih diikut dalam tabelnya. Oh iya. Panjang hitung panjang tugas awal tulis ya. Tadi kita sudah membuat produknya seperti ini ya, semuanya sudah jadi, produknya sudah dibuat. Sekarang kita saatnya untuk mempresentasikan hasil pengujian produknya. Ya. Nanti kelompok pertama yaitu kelompoknya Maji dan Maji pertama kali. Ya. Seperti itu.
Terus kemudian kelompok yang sebelahnya gitu ya biar berurutan. Ya nanti maju yang kedua seperti itu. Nah, silakan kelompoknya Panji maju pertama, silakan disampaikan. Baik, di sini kami akan melaporkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Project Based Learning Hukum Group. Data pengamatan yang kami dapatkan dalam tabel di bawah ini, panjang awal adalah 0,1 meter, panjang akhir 0,11 meter, sehingga pertambahan panjang adalah 0,01 meter. Massa boneka 0,02 kg. F atau gaya adalah 0,2 Newton, sehingga mempunyai konstanta 20 Newton per meter. Dari data di atas, jawaban pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Bagaimana hubungan gaya pegas dengan gaya berat boneka? Besarnya gaya pegas sama dengan gaya berat benda. Nomor 2. Bagaimana hubungan gaya pegas, konstanta pegas, dan pertambahan panjang pegas? Gaya pegas sama dengan hasil kali dari konstanta pegas dengan pertambahan panjang pegas yang dihasilkan. Nomor 3. Buatlah kesimpulan dari kegiatan yang kalian lakukan. Praktik dengan proyek pembuatan mainan anak dengan menggunakan pegas dan boneka ini dapat menghasilkan kesimpulan bahwa pegas yang digunakan memiliki konstanta 20 Newton per meter. Kemudian setelah ada melakukan percobaan itu ya, mari kita uji konsep yang sudah Anda dapatkan seperti itu ya, dengan mengerjakan soal evaluasi yang akan saya tampilkan di PowerPoint ini. Silakan siapa yang bisa, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Siapa yang bisa ungkapkan jawabannya. Silakan saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Siapa yang bisa langsung diungkapkan jawabannya saja. Tunjuk jari. Nanti siapa yang bisa akan saya kasih bonus penilaian. Untuk soal nomor 1, siapa yang sudah? Tunjuk jari. Jawabannya berapa? Ya. Oke. Jawabannya berapa? Jawabannya berapa? Oke ya, jawabannya 2000 Newton per meter. Betul ya, gitu ya. Beri tepuk tangan pada dengan menjawab pertanyaannya sudah terjawab semua untuk evaluasi ini. Berarti kita bisa menyimpulkan gitu ya, dari pembelajaran atau percobaan kali ini bisa kita simpulkan gitu ya, bahwa massa beban yang digantungkan itu akan berpengaruh terhadap pertambahan panjang suatu pegas seperti itu ya. Sehingga nanti dengan melihat bahwa pegas itu memiliki gaya pegas atau yang disebut gaya pemulih seperti itu, di mana nanti gaya pemulih atau gaya pegas ini besarnya sama dengan gaya berat benda. Sehingga nanti kita bisa menentukan konstanta pegas yang kita pakai untuk membuat produknya. Semuanya masing-masing kelompok ini sudah mengungkapkan hasil ya, diperoleh seperti itu ya, pengujian produknya juga sudah disampaikan seperti itu ya. Semuanya bisa kesimpulannya sudah menuju betul ya, jadi nanti seperti itu sudah menuju ke arah yang benar ya, sudah menggunakan konsep hukum-hukum untuk menentukan konstanta pegasnya ya. Sebelum diakhiri, marilah kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Silakan disilakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Ya, saya cukupkan dulu ke pertemuan kali ini. Bila kita berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.